dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Kasus tipu-tipu travel umroh terjadi lagi, bahkan sudah ada kasus yang sampai diputus sampai Mahkamah Agung, tetapi tetap terjadi lagi. Kali ini melibatkan suatu perusahaan bernama PT Naila yang telah menimbulkan korban dan kerugian masyarakat diduga hampir 100 miliar. Dan anehnya, kasus ini sudah terjadi sejak September tahun lalu. Ada yang tidak bisa berangkat, ada yang sudah berangkat tapi di Saudi tidak dapat hotel dan penginapan. Tapi di mana pengawasan Kementerian Agama? Kenapa sampai bisa terulang terus? Inilah Hot Room, tipu-tipu travel umroh. Naila Safa Wisata memiliki 316 cabang di seluruh Indonesia, di mana yang berizin hanya 48. Kemudian yang dijanjikan berangkat tanggal 18 September 2022 untuk kembali tanggal 26 September 2022. Faktanya tidak diberangkatkan pada tanggal 18 dan hasil penyelidikan kami ternyata visanya tidak diurus. Yang lebih fatal lagi, setelah sampai di Arab Saudi, sesuai jadwal akan pulang pada tanggal 7 Oktober, ternyata mereka tidak pulang. Akhirnya kebingungan di sana para jemaah menghubungi konjen RI yang ada di Jeddah, kemudian menghubungi Kementerian Agama. Dengan daya upaya dari Kementerian Agama, akhirnya jemaah bisa dipulangkan. Sebelum kita mulai, kopi ini adalah yang terbaik membuat diskusi saya selalu lancar di Hot Room ini. Aduh. Oke, kita mulai. Kita tanya dulu pertama ke Ibu Kompol Ratna yang menangani kasus ini di Polda Metro Jaya. Bagaimana modusnya dan kenapa bisa sampai lolos di bandara? Katanya ada sistem barcode. Silakan, Bu. Ya. Awalnya perkara ini kami mendapatkan laporan dari Kemenak bahwa ada jamaah yang terlantar di Arab Saudi. Laporannya kapan? Laporannya tanggal 22 November. November tahun lalu, oke. Ya, tahun lalu. Kemudian kami tindak lanjuti dan ternyata betul bahwa terdapat 16 jamaah yang terlantar di sana. Namun demikian 16 jamaah tersebut telah dipulangkan oleh Kementerian Agama. Oke. Ya, dan kemudian proses pidananya ditangani oleh Polda Metro Jaya. Dan pengembangannya kemudian ternyata banyak korban lain. Nah, ini kami merespon ya adanya euforia dari masyarakat Ya. ketika pandemi mereka tidak dapat melaksanakan ibadah umroh. Ya. Dan kemudian ternyata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum gitu ya untuk mengambil keuntungan gitu. Ya. Dan kemudian pada akhirnya ternyata banyak laporan di bulan Agustus, Ya. Agustus, September, Oktober. Dan kemudian dibuatlah Satgas Mafia Umroh. Dan Oke. kemudian kami menjaring beberapa laporan di Polda Metro Jaya, itu sekitar 24 laporan polisi. Itu Atas hanya perusahaan yang sama atau? ada beberapa juga yang berbeda, tetapi Oke. mayoritas adalah dari PT Naila. Yang sudah jadi korban berapa? Saat ini kami sudah datakan ada 500 lebih. Dari hanya PT Naila ada 500 lebih? Iya, dari PT Naila. Dan kerugian hampir 100 M. Modusnya terutama katanya agar bisa lewat itu harus ada barcode. Bagaimana caranya menyiasati agar barcode ini nggak bisa diatasi? Nah, jadi mereka kan dijanjikan untuk berangkat pada tanggal 28 September itu. Ternyata mereka tidak berangkat karena visanya juga tidak diurus ternyata, Bang Hotman. Visanya pun tidak Visanya diurus. tidak diurus. Dan kemudian setelah waktu yang dijanjikan mereka tidak dapat memberangkatkan,
Kemudian mereka diinapkan di hotel selama 10 hari. Di Jakarta? Di Jakarta, Oke. di wilayah Tangerang. Ya. Kemudian setelah diinapkan, kemudian akhirnya PT Naila ini mengurus visanya. Mengurus visanya dan kemudian akhirnya bisa berangkat. Gitu. Ya. Bisa berangkat tetapi mereka menggunakan QR code dari jamaah terdahulu. Jadi foto yang ada di jamaah itu foto mereka, Ya. tetapi QR code yang ada pada jamaah itu yang terkoneksi dengan Cisco Patuh ya, yang punya Kemenak, itu tidak sesuai dengan data diri. Dan itu bisa lolos? Bisa. Dan sebenarnya mereka tiketnya sudah hangus, tetapi karena mereka menambah 2,5 juta, jadi 2,5 juta, itu kemudian tiket yang hangus tersebut dapat digunakan kembali. Nah ini kami masih mendalami keterlibatan dari maskapai. Terima kasih. Sekarang ke Pak Hilman dari Kementerian Agama. Ini barcode ini kok bisa lolos? Ya, data di luarnya nama yang berangkat tapi isinya nama orang yang travel yang sebelumnya. Ya, pertama kita tahu bahwa sebetulnya semua PPIU atau PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau travel umroh, itu punya kewajiban, Bang, untuk mengisikan seluruh data jamaah dalam sistem kita sebelum mereka memberangkatkan jamaahnya. Nah, itu kewajiban mereka. Tetapi ya namanya lembaga usaha, ada yang taat, ada yang rajin. Berarti nama itu dimasukkan dalam barcode? Database kita. Database. Itu melalui data, itu nyambung ke barcode-nya? Ke kita, ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa dari fenomena yang ada seperti Naila dan beberapa yang lain, itu nampaknya ada fenomena menurut dugaan kami gali lubang tutup lubang, gitu ya. Orang yang dulu punya data tidak bisa diberangkatkan, ada yang daftar lagi, ada uang baru diberangkatkan pakai data yang lama dan seterusnya. Tetapi barcode itu tidak terkoneksi kepada paspor, ya, ataupun visa. Jadi barcode ini terkoneksi ke kantor Kementerian Agama. Kalau misalnya ditempel di bandara, langsung nyambung nggak ke sistemnya Kementerian Agama? Kalau ke sistem ke Kementerian Agama, nyambungnya ke Cisco Patuh ada. Di mana? Cisco Patuh. Di mana itu? Kementerian Agama. Itu data saja, Pak. Hanya untuk data saja. Identitas jamaah. Tidak ada misalnya mengecek duduk di kantor pada saat berangkat di bandara, benar nggak nama ini nggak ada gitu? Nggak ada. Hanya masuk di sistem ya udah gitu aja. Situ, ya. Itu nggak terlalu sangat lemah itu pengawasan. Total itu nggak ada pengawasan berarti untuk umroh. Ya ada pengawasan. Nggak ada? Ada pengawasan. Yaitu? Pengawasan dari mulai misalnya bukan hanya pada pelaksanaan, dari segi pendirian gitu ya, kemudian juga untuk pengiriman jamaahnya, kemudian pada saat di bandara kami selalu ada tim setiap hari untuk melakukan pengecekan, ini benar nggak jamaah mana terdaftar atau tidak gitu ya. Karena, tapi kenyataannya malah ribuan sudah jadi korban. Di mana kehadiran Kementerian Agama selama ini? Ya. Bahkan Naila ini katanya didirikan oleh residivis yang sudah pernah dihukum atas hal yang sama. Ya betul, kami mendapatkan informasi seperti itu. Tetapi residivis itu tidak masuk di dalam struktur baik sebagai direksi ataupun sebagai komisaris. Jadi mereka di luar, Bang. Nah itu yang tidak teridentifikasi di belakang layar. Begitu? Ya, betul. Jadi sekarang ini menurut data di Kementerian Agama ada berapa ribu orang yang korban umroh ini? Khususnya dari PT Naila ini ada berapa ribu orang korban? Ya, sebagaimana karena kami terus berkonsultasi dengan kepolisian, ada 500 tadi, Bang. Dan memang dari setiap hari ada sekitar 3.000 sampai 4.000 jamaah umroh. Nah, ada beberapa belas, itu ya. Kadang-kadang beberapa belas orang yang kemudian, atau puluhan lah, 30, ada 40, yang tertipu atau bermasalah. Totalnya berapa dari PT Naila dan PT lain yang menurut data Kementerian Agama, total sekarang yang jadi korban tipu-tipu ini berapa orang? Jadi begini, saya tidak bisa menyebutkan terlebih dahulu korban yang sekarang. Karena ini kami melihat sebagai dampak dari... Terlalu banyak ya? Terlalu banyak. Dampak dari apa yang terjadi tahun 2020-2021. Terlalu banyak korbannya begitu? Ya. Sebelumnya ada 60 ribu orang tidak bisa berangkat. 65 ribu orang, aduh. 60 ribu itu tidak bisa berangkat tahun 2020-2021. Nah fenomena ini ya karena COVID ya. Tapi kemudian kita tahu banyak travel itu yang struggle dengan biaya operasionalnya
uangnya kepake, uang sudah dibelanjakan, uang sudah sewa hotel. Nggak bisa berangkat. Nggak bisa berangkat. Nah, sehingga sistemik terus bagi travel yang kurang sehat, dampaknya mereka kemudian memanfaatkan atau menutup dirinya dengan Ini kesempatan untuk menawarkan. Oke, kita istirahat dulu, kembali setelah jeda berikut ini.